Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pelajaran yang sangat penting bagi kita tentunya, yaitu pelajaran bahasa Arab. Mengapa ini penting? Ya, karena dengan inilah ini akan menjadi sumber kebaikan bagi kita. Sebagaimana yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan atau menghendaki baginya untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan difahamkan terhadap agama ini. Dan tentunya untuk kita bisa memahami agama ini dengan baik dan dengan benar, harus dengan bahasa dari agama ini, yaitu bahasa Arab. Sehingga ketika kita belajar bahasa Arab, ya maka tentunya harapan kita adalah kita bisa semakin mudah memahami agama kita ini. Dan dengan itulah maka kemudian kita akan banyak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para pemirsa sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah akan kembali melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Durusul Arabiyyah Lingkurin dari KPH karya Prof. Abdurrahim Kapitan dari Islamic University of Madinah. Nah, sekarang kita masih melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang ke-17 dan insya Allah ini pertemuan terakhir dari pelajaran yang ke-17. Kita pertemuan yang lalu sudah selesai sampai latihan yang ke-11 dan sekarang kita masuk kepada latihan ke-12. Baik, silakan dibuka bukunya ya. Kitab jilid yang kedua halaman 125. Kitab jilid kedua halaman 125, latihan yang ke-12. Baik. Nah, di latihan yang ke-12 kita mendapatkan perintah dari mu'alif di sana, ya, ta'ammal ma yali. Ya. Nah, renungkan yang berikut ini. Nah, di sana mu'alif menyampaikan kepada kita sebuah kalimat huwa yaro. Anta taro, ana aro, nahnu naro. Ya, di sini apa bedanya di sini? Ya, bedanya di sini adalah domir dan yang berlaku selaku fa'ilnya ya. Domir ini kata-kata huwa, anta, ana, nahnu. Dan ini sebagai dan berlaku dia sebagai fa'ilnya ya. Kalau dalam jumlah seperti ini, jumlahnya adalah jumlah ismiyah ya, karena diawali dengan kata benda huwa, anta, ana, nahnu. Ya, ini sebagai mubtada'nya dan khobar yang di sini adalah sebuah jumlah yaitu berupa kalimat yang berupa kalimat atau jumlah ya, jumlah fi'liyah ya, yaro. Ya, yaro ini sebenarnya sudah kalimatnya dia melihat karena dalam yaro sendiri sudah mengandung fa'il yaitu huwa dan diperjelas di sini huwa sebagai mubtada. Jadi ini huwa yaro, anta taro, ana aro, nahnu naro. Dan di sini juga menjadi ciri dari fi'il mudhari ya. Ya, fi'il mudhari diawali dengan ya, ta, hamzah dan nun. Ya, sesuai dengan pelaku yang ada. Sehingga tanpa disebutkan di sini domir yang di depannya ini, kita sudah paham bahwasanya dari kata atau fi'il mudhari ini sudah kita bisa pahami tentang pelakunya atau fa'ilnya siapa. Misalkan cukup dengan yaro saja, yaro tanpa ditulis huwanya, maka kita paham bahwasanya pelaku atau domirnya atau fa'ilnya di sini adalah huwa. Demikian juga taro ya, taro kita paham dari kata taro ini domirnya adalah atau domir sebagai fa'ilnya adalah anta. Kemudian aro ya, ini juga bisa kita pahami bahwa meskipun tanpa ditulis ananya, kita paham bahwa dengan membaca aro ini kita sudah paham pelakunya adalah ana atau fa'ilnya adalah ana. Jadi aro artinya ya saya melihat. Demikian juga naro ya, naro meskipun tanpa tulis nahnu sudah bisa kita pahami bahwasanya ini nah ini menunjukkan makna nahnu. Jadi naro artinya ya kami atau kita melihat. Nah, ini termasuk diantara keistimewaan atau khususan dalam bahasa Arab ya, bahwasanya dalam bahasa Arab itu bisa disebutkan dengan adanya ilsok ya. Jadi dua kata tergabung dalam satu kata.
Ya, kita memiliki dua makna kata. Nah, baik. Nah, ini yang bisa kita pahami dari apa yang disebutkan mu'alif tentang kata-kata ini ya. Huwa yaroh, anta taro, ana aro, nahnu naro. Dan kemudian di sana latihannya ini ya do'ul mudaris asya'an ala maktabihi au yarsumu ala saburati asya'an wa yas'al kullan min tulab ma taro ala maktab ya au ala saburah wa yajibu tulab ya wa yaqul aro qalaman kitabat wa sa'atan. Nah, jadi ini apa namanya praktek di kelas saja, praktek kelas ya. Di sini Pak Guru meletakkan di atas mejanya atau menggambar di papan tulis ya sesuatu dan lalu bertanya kepada masing-masing murid, "Mada taro?" Apa yang kamu lihat ya, alal tapi di atas meja atau alas sabrah di papan tulis. Maka santri menjawab, mereka mengatakan aro. Ketika ditanya taro, apa yang kemudian maka dia jawabnya aro. Saya melihat misalkan ada kolaman kita bahasa dan pena, ada buku ya, ada jam, nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan pengen jawabannya banyak ya, mada taro, nah ya apa yang kalian lihat ya, jawabannya nahnu naro atau langsung naro ya. Baiklah para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini latihan yang ke-12. Kita lanjutkan saja kepada latihan berikutnya, latihan yang ke-13. Boleh menyampaikan di sana tentang ta'amal ma'yali. Jadi renungkan yang berikut ini. Kita baca dulu ya. Arju antasmaha li bil julusi huna. Saya berharap Anda mengizinkan saya untuk duduk ya, di sini. Arju antasmaha lahu bil khuruj. Saya berharap Anda ya mengizinkan lahu untuknya bil khuruj untuk keluar. Arju antasmaha lana bid dukhul. Saya berharap agar Anda ya mengizinkan bagi kami untuk masuk. Arju antasmaha lihamidin bizia rotika. Ya, saya berharap agar Anda mengizinkan bagi Hamid untuk menziarahi Anda atau berkunjung kepada Anda. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari contoh-contoh di sini? Di sana ada kata arjuan. Saya berharap agar. Ya. An di atas sudah kita sambungkan, dia bisa menggabungkan dua fi'il. Berarti setelahnya an juga di sini fi'il lagi. Dan setelahnya an adalah fi'ilnya mudhari' tasmah. Ya. Antasmahan menjadikan fi'il setelahnya juga masuk. Arju antasmah. Saya berharap agar Anda mengizinkan. Ini salah satu bentuk kalimat yang bisa digunakan untuk memohon izin ya, atau ya menyampaikan permohonan kepada orang lain. Ya, saya berharap agar Anda mengizinkan. Tasmah itu kan sebenarnya memiliki kelapangan, mengizinkan atau memberikan kelapangan ya, atau membolehkan gitu ya. Nah, samah ya bagiku bidukhuli huna ya. Nah, untuk masuk di sini. Nah, di sini disebutkan di sini sebagai masdarnya ya, yang dimasukkan ini dengan masdar atau kata asal dari sebuah fi'il ya, sebuah kata kerja. Kalau kata kerjanya kan sebenarnya di sini juga bisa disebutnya dengan dengan fi'il fi'ilnya ya. Misalkan di sana arju antasmahali an ajlisa ya, antasmahali an ajlisa hunana. Sehingga di sana kan akan berulang-ulang an gitu. Nah, ini kurang bagus lah dalam bahasa ya. Arju antasmahali an ajlisa hunana. Saya berharap agar Anda mengizinkan bagiku untuk duduk di sini. Nah, makanya kemudian diringkas dengan disebutkan masdarnya. Jadi antasisa untuk duduk disebutkan dengan masdar itu dengan julus ya, sehingga menjadi bil julus ya.
arju antas mahali bil julusi huna. Nah, sama seperti yang kalimat kedua ini juga bisa disebutkan dengan fi'il fi'il mudhari'-nya, misalkan arju antas mahalahu an yakhruja, ya, an yakhruja. Nah, jadi saya berharap agar Anda mengizinkan baginya untuk keluar. Nah, maka di sini bisa dilihat dengan menyebutkan masdarnya, ya. Sebenarnya arju antas mahalahu bil khuruji, untuk keluar. Ya, baik, ya, sama ya, bidukhuli, ya, misalkan disebutkan dengan fi'ilnya berarti nadkhula, ya. Adapun kalau misalkan dengan disebutkan dengan fi'ilnya, maka fi'ilnya fa'il di dalam fi'il tersebut harus sesuai dengan sebelum dari kata tersebut. Ya. Jadi misalkan li berarti an ajlisa, ya. Lahu berarti an yakhruja, atau lana an nadkhula, ya. Hamidun an zaroka, ya. Nah, jadi ziarah fi'il madhi, ya, fi'il an yazuruka, ya, fi'il mudhari'nya yazuru, zaro yazuru, an yazuruka. Di sini disingkat dengan menggunakan masdarnya, ya, dengan masdarnya supaya ya mengurangi penggunaan kata an di sini, ya. An tasmahalahu, ya, bil khuruji. Nah, baiklah para pemirsa, ini ya terkait dengan penggunaan kata masdar di sini. Ya, sebagaimana sudah kita sebut pada pertemuan sebelumnya, ya, dengan kata yumkinuka di sana. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan ya kepada latihan berikutnya, latihan yang ke-14. Bagian terakhir dari pelajaran yang ke-11 ini. Hada asma'u fusulis sanah. Hadihi asma'u fusulis sanah. Ini adalah nama-nama bagian dalam setahun, yaitu musim, ya. Jadi setahun itu kan kalau di negara subtropis seperti Arab, ya, seperti Saudi, dan ya masih kalau di Asia Timur, ya, Cina, Jepang, dan sebagainya, di situ di sana memiliki 4 musim, ya. Adapun di kita, di Indonesia, yang dia itu tropis, hanya 2 musim, ya, musim hujan dan musim kering. Musim hujan, ya, dan musim kemarau. Nah, kalau di daerah 4 musim, di sana ada yang pertama itu namanya asyita, ya, musim dingin, ya, musim dingin. Nah, musim dingin ini berlaku pada bulan apa? Ya, kalau puncaknya musim dingin itu kan di bulan Desember, ya, bulan Desember di sana. Ya, kalau pastinya, ya, kalau misalkan itu puncaknya di bulan Desember, maka di sana ya 1 dan 2 bulan setelahnya. Ya, karena kan kalau kita lihat dalam peredaran matahari itu, dia berada ketika terjadi musim dingin, ya, karena kan di arah utara, ya, itu terjadi pada saat matahari di selatan. Di selatan, matahari paling di selatan itu pada tanggal 23 Desember. Nah, itu adalah puncak musim dinginnya di daerah utara atau subtropis. Sehingga di sana, ya, kalau kita lihat di situ, maka ya 3 bulan. Jadi 3 bulan, 1 bulan sebelum Desember, 1 bulan setelah Desember. Jadi dari November, Desember, ya, Januari. Lalu kemudian Ar-Rabi', berarti dia masuk musim setelah musim dingin, berarti musim semi, ya, musim semi. Nah, kalau yang di daerah lebih dingin lagi, misalnya lebih ke utara lagi, ketika musim sita ini mereka sampai turun salju, ya, turun salju. Kalau Ar-Rabi' ini musim semi, ya, setelah berakhirnya musim dingin, ya, berarti dia akan masuk musim hangat, yaitu semi, yang mana ketika sudah turun salju, saljunya mencair dan tumbuh-tumbuhan akan bersemi atau berbunga kembali. Kalau setelah itu masuk musim soif, musim panas, ya, musim panas. Dan puncak musim panas ini ya ada di bulan Juni, ya, karena matahari berada paling utara itu pada 23 Juni. Sehingga kalau di situ berarti ini dari bulan, kalau tadi ini yang sita dari November, Desember, Januari. Ini Februari, Maret, April. Dan di sini Mei, Juni, Juli, ya. Musim panasnya Mei, Juni, Juli. Dan kemudian Al-Kharif, musim gugur, ya, setelah panas, ya, ada gugur untuk masuki musim dingin. Nah, ini terjadi pada bulan setelahnya, yaitu Agustus, September, dan Oktober. Nah, jadi seperti itu para sekalian, subhanallah, bahwasanya musim di daerah yang
yang subtropis itu terbagi menjadi 4. Berbeda dengan di kita hanya memiliki 2 musim karena kita ada di daerah tropis. Dan terakhir dari pelajaran ke-17 adalah kalimah jadidah, kata yang baru. Ada utlah ya dari libur. Al-amul mukbil, tahun depan. Al-dubab jamaknya tuban, itu lalat ya. Lalu ada Misr, ya, negara Mesir. Lalu hudu'un, tenang ya. I'lanun, iklan. Ahlun, ahli, keluarga ya bisa. Zorfun, amplop, ya, jamaknya zuruf ya. Lalu dauda'un, bising ya, bising apa bising. Lalu asya'un, ya, makan malam. Ilajun, ya, pengobatan. Samaha yasmahu, ya, memberikan kelapangan atau mengizinkan ya. Zaro yazuru, ya, mengunjungi atau berziarah. Pada ayam da'u, memulai ya. Amkana yumkinu, memungkinkan. Bagiaya beko, yang tersisa ya. Kemudian Pak Soko yang suku meludah. Nah, baiklah, dengan demikian para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-17. Nah, maka dengan berakhirnya dari pelajaran ke-17 ini, maka ya kita coba dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari sampai pelajaran ke-17 kitab jilid yang kedua ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Tentunya kita berharap keberkahan dari ilmu yang kita pelajari ini sehingga menjadikan hidup kita semakin ya, berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Kita akhiri dengan menutup pertemuan kali ini dengan membaca doa Al majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum